Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini kita bersama-sama berkumpul berhadir dalam rangka untuk kegiatan khusus belajar mengajar sebagaimana biasa selama menjalani libur panjang puasa dan hari raya. Pada kesempatan ini tentunya kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Namun sebelum pembelajaran, terlebih dahulu kita sebelum memulai pembelajaran berdoa, ya. Berdoa seperti biasa. Silakan untuk berdoa. Nah, alhamdulillah setelah berdoa mudah-mudahan proses kegiatan belajar kita lancar, ya, dan dapat berjalan dengan baik, ya. Sebelum kita Bapak sampaikan materi kita pada hari ini tentang pembelajaran, Bapak untuk mengecek kedisiplinan kehadiran Bapak dengan absen dulu siswa pada hari ini. Siswa-siswi pada hari ini, ya. Bapak absen dulu, ya. Pertama, langsung saja karena mengingat waktu pembelajaran kita yang panjang, Bapak mau tanya, hari ini hadir semua atau tidak? Hadir. Jadi semuanya alhamdulillah bisa berhadir, ya. Tidak perlu Bapak absen satu persatu. Jadi alhamdulillah kita bersama-sama dapat berhadir semuanya. Mudah-mudahan kehadiran pada hari ini pada pekan pertama setelah liburan senantiasa dapat kita diberikan semangat dan motivasi, tidak terlena dengan libur yang panjang tadi. Jadi alhamdulillah hari ini kita masih mempelajari tentang masalah berkaitan dengan bab masih sholat. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas masalah sholat, tapi berkaitan dengan masalah sholat jamak dan salat kasar. Ya, pada hari ini kita masih tetap belajar tentang masalah sholat, cuma materinya berbeda. Nah, di sini silakan dilihat, ya, silakan dilihat. Materinya adalah salat dalam berbagai keadaan. Salat dalam berbagai keadaan. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, ya, sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan, ya, menyampaikan tujuan daripada kita mempelajari masalah sholat dalam berbagai keadaan. Dan kita alangkah lebih baiknya untuk lebih fokusnya pelajaran kita, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita tentang sholat dalam berbagai keadaan. Yang pertama adalah tujuan kita mempelajari sholat dalam keadaan tertentu ini. Yang pertama, mengamalkan sholat dalam berbagai keadaan darurat ketika ada sebab yang membolehkan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, menjalankan sikap tanggung jawab dan istiqamah sebagai implementasi dan pemahaman tentang tata cara wajib dalam berbagai keadaan tertentu. Nah, yang ketiga, memahami ketentuan salat dalam berbagai
keadaan tertentu. Ya. Yang keempat, memperagakan tata cara sholat dalam keadaan tertentu. Nah, jadi yang keempat ini yang lebih penting, ya, memperagakan tata cara sholat dalam keadaan tertentu. Nanti Bapak menampilkan ya tata caranya bagaimana, menjelaskan. Lalu kalian nanti mempraktikkan. Nah, beberapa orang Bapak minta untuk mempraktikkan bagaimana ketika salat dalam keadaan tertentu. Pembahasan kita mengenai salat dalam keadaan tertentu ini memang ada 3 bagian. Cuma pada hari ini kita bahas hanya 1, ya. Yang pertama, salat dalam keadaan tertentu ini adalah salat dari orang yang sedang sakit. Yang kedua adalah salat dalam kendaraan. Ya. Yang ketiga adalah salat dalam keadaan apa? Keadaan mencekam, misalnya dalam keadaan perang dan sesuatu tidak aman keadaannya, kita bisa laksanakan salat khauf, itu ada ketentuannya. Cuma pada hari ini kita hanya menjelaskan tentang sholat yang berkaitan dengan ketika dalam keadaan sakit. Ya. Jadi sholat itu adalah sesuatu kewajiban yang fardu bagi setiap muslim, baik laki-laki dan perempuan, ya. Baik. Nah, jadi terkadang kita menghadapi keadaan yang menyulitkan saat hendak melaksanakan sholat. Betul apa? Betul. Ya. Misalnya kalian pernah mengalami sakit apa? Pernah ya? Tidak? Pernah? Siapa yang pernah sakit melaksanakan sholat pada saat sakit? Angkat tangannya. Yuk. Ya. Nah, itu pernah sakit, ya. Bagaimana tata cara sholat ketika sakit? Ya, jadi kita sholat ketika sakit itu tidak sama seperti orang sholat orang yang sehat. Ya. Maksud daripada kita melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu artinya kita melaksanakan sholat tidak seperti normal biasanya, ya. Padahal salat terdiri atas berbagai syarat, rukun, sunnah, serta ketentuan lainnya yang harus dipenuhi. Akan tetapi Allah memberikan keringanan, ya. Jadi keringanan atau kemudahan dalam bahasa agama disebut dengan rukhsah. Nah, jadi bagaimana orang melaksanakan sholat dalam keadaan sakit? Nah, itu ada ketentuannya. Nah, nah, bisa dilihat ini tata cara salat dalam keadaan sakit, ya. Coba bagaimana? Yang pertama adalah salat dengan duduk. Bagaimana cara pelaksanaan salat dengan duduk apabila kita dalam keadaan tidak bisa berdiri? Bapak akan tampilkan dulu bagaimana orang. Nah, jadi kalian silakan lihat ya bagaimana orang melaksanakan sholat ketika tidak bisa berdiri, ya. Nah, ini
Bisa dilihat dengan jelas? Ini gerakan-gerakan, posisinya bagaimana? Bisa dilihat? Nah, jadi kalau duduk gitu. Tapi kalau duduk tidak di kursi, itu duduknya duduk iftiras, ya. Duduk iftiras. Yang kedua, kedua tangan bersedekap di dada, ya. Bersedekap di dada, ya. Sama seperti orang sholat berdiri. Cuma ini posisinya dalam keadaan duduk, ya. Ya, pertama duduk seperti itu, tangan ditempatkan di dada, kemudian rukuk. Nah, jadi rukuk sedikit membungkukkan badan sambil membaca doa. Nah, kemudian i'tidal. Nah, jadi sama seperti sholat berdiri, cuma dalam posisinya saja yang duduk. Kemudian sujud seperti biasa membaca sujud. Nah, jadi sujud itu bila tidak mampu bersujudlah dengan lebih merendahkan badan. Apabila kita dalam posisi duduk kada bisa sujud seperti normalnya ke bawah, itu hanya menundukkan sedikit, ya. Isyarat menundukkan, ya. Apabila tidak bisa, kemudian itu seperti rakaat pertama. Rakaat kedua sama seperti itu, ya. Nah, ini perhatikan salat dalam keadaan duduk. Kemudian yang kedua adalah apabila kita sholat tidak bisa dengan duduk, kita bisa melaksanakan sholat itu dengan cara berbaring, ya. Berbaring. Bagaimana tata cara sholat berbaring? Ya. Sholat berbaring itu dilakukan jika seseorang tidak mampu sholat dengan duduk, itu tingkatannya berbaring. Misalnya kita sakit keras, tidak bisa duduk, hanya bisa berbaring. Nah, kita melaksanakan sholat dengan berbaring. Nah, jadi kalau berbaring itu diusahakan kita menghadap ke kiblat, ya. Yang pertama, apabila bisa menyamping, kita harus menyamping dulu, ya, menyamping. Kalau ini ada contohnya tidak bisa menyamping. Kalau bisa menyamping, kita harus menyamping dulu. Nah, kalau yang seperti ini menghadap kiblat arah ke sana dan diusahakan untuk punggungnya diangkat. Ya, nanti setelah Bapak jelaskan ini, ada beberapa siswa yang mempraktikkan bagaimana tata cara sholat duduk dan berbaring. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan, ya, berkaitan dengan tata cara sholat dalam keadaan darurat, yaitu sakit, bisa duduk dengan berbaring, ya. Ya, jadi setelah Bapak menyampaikan materi tadi, ya, sudah Bapak jelaskan untuk lebih paham, lebih mengerti tentang bagaimana cara pelaksanaan sholat ketika kita sedang sakit. Pertama di sini bagaimana pelaksanaan sholat dengan duduk. Kita minta kepada perwakilan untuk mendemonstrasikannya di depan kelas, ya. Saya minta untuk siswa kita bernama Muhammad Adidi Rahman untuk bisa memperagakan sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan dan melihat tampilan orang sholat seperti yang ada di layar ini. Nah, jadi posisinya sama seperti orang sholat berdiri, cuma dalam keadaan sakit
Ini yang membedakan kita dalam keadaan duduk. Ya, jadi bedanya duduk dengan berdiri. Ya. Yang pertama itu adalah posisinya sama. Ketika takbir, bukan takbir, tangan bersedekap di dada. Ya. Nah, sama itu. Lalu ketika rukuk, membungkukkan sedikit. Nah, bungkuk sedikit saja. Kemudian angkat i'tidal. Kemudian sujud. Sujud itu ada perlu kita sampai ke bawah, ke lantai. Nah, cuma itu lebih bungkuk lagi, lebih merendah lagi daripada rukuk. Ya, seperti itu. Ya. Sama seterusnya sampai berapa rakaat. Nah, itu berulang sampai kepada tahiyat akhir. Ya, gitu. Ya, tahiyat akhir bagaimana? Posisinya, tangannya. Ya, nah, itu posisi tangan untuk tahiyat akhir, ya begitu. Nah, habis itu tahiyat akhir, baca tahiyat akhir, salam. Bagaimana salam? Salam sama ke kiri. Nah, begitu ya. Paham? Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, silakan Anda cuci dulu untuk duduk ke tempat. Untuk yang kedua, kita praktek ya, memperagakan bagaimana ketika kita tidak bisa duduk. Sholat dengan duduk. Nah, apabila tidak bisa duduk, kita sholatkan dengan cara berbaring dengan miring ke kanan, miring ke kanan ya, miring ke kanan. Coba ini posisinya ya. Izin tolak. Dia tolak. Nah, tolak. Lihat. Berbaring ya? Di atas meja benar dong. Bejauh ikam dulu, bejauh. Tomat lah. Oh, jam berapa weekend, Pak? Tomat nih. Pak, anak istri Pak yang sekolah nama dikit Pak. Berbaring. Tatap aja gigi. Satu mat. Berapa? Tomat, satu mat. Pacul, sepatu. Beban mana ini? Model berbaring. Ya. Ya. Pinjam dulu sebentar. Nah, ada bapak kalau nggak sini aja. Nah, sandar ini kisah ini. Nah, pertama dulu anak bergerak ke kanan supaya. Jagain aja langsung waktunya. Kan mau iritan jadi bro. Sip. Apa nih ya? Bisa ini. Langsung ini. Apabila tidak bisa kita melaksanakan sholat dengan duduk, kita dianjurkan tetap melaksanakan sholat, tetapi dengan cara berbaring. Ya. Bantalnya berbantal aturannya. Nah, ini begitu siapnya nih mas. Mas kepalanya rata-rata Oh, nggak masuk dulu, Bang. Nah, jadi ini Anda mau memperagakan apabila sholat itu tidak bisa duduk, itu berbaring kiri kanan. Nah, apabila orang yang sakit itu tidak bisa miring ke kanan, ini arahnya ke kiblat, ya arah ke kiblat. Apabila tidak bisa miring kanan, itu hanya telentang, Nah, di sini supaya pundaknya agak mengangkat sedikit. Ini posisinya supaya kakinya arah ke
darurat ya gitu. Nah ini posisinya bila tidak bisa miring kanan, ini baru posisinya berterantang. Itu posisi sholat tingkatan-tingkatan pelaksanaan sholat ketika dalam keadaan sakit. Ya, jadi berulang, apabila tidak bisa berdiri, sholat dilaksanakan dengan duduk. Apabila tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Ya betul. Nah, yang telah bisa atau mampu mempraktikkan pelaksanaan sholat mulai dari pelaksanaan sholat keadaan duduk maupun sholat dalam keadaan berbaring, gitu ya. Demikian pertemuan untuk kali ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini tentunya dapat bermanfaat bagi kita semua tentang materi yang berkaitan dengan sholat dalam keadaan sakit dan bagaimana pelaksanaannya di lapangan nantinya ya. Jadi demikian yang Bapak sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan adalah yang biasa dapat memberikan pemahaman yang terbaik untuk kalian gunakan, berpakai dalam kehidupan sehari-hari dalam pelaksanaan sholat dalam keadaan berbagai keadaan, terutama dalam keadaan kita sakit ya. Jadi kesimpulannya adalah salat adalah perintah Allah bagi setiap muslim yang mukallaf. Jadi sholat ini adalah pemisah antara seorang hamba dengan kekufuran dan keimanan adalah sholat. Jadi bedanya antara orang muslim dan orang kafir itu adalah sholat. Kemudian melaksanakan sholat dalam keadaan darurat merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya agar bisa melaksanakan perintahnya. Jadi itu tadi kemudahan itu diberikan adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan Bapak akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.